Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Putri Anjani dari kelas AK, Prodi S1 Akuntansi Universitas Mula Warman. Untuk memenuhi tugas yang Pak Iqbal berikan, di sini saya akan meringkas atau merangkum dari pertemuan ke-11 materi penyusunan anggaran dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan hakikat anggaran. Anggaran adalah rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam ukuran kuantitatif, menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam 1 tahun. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter. Walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter, contohnya, unit yang terjual atau diproduksi. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun, dalam bisnis-bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen. Yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi, wewenangnya dari pembuat anggaran. Yang kelima, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan yang terakhir, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan varians dianalisis serta dijelaskan. Hubungan penyusunan anggaran dengan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses untuk memutuskan hakikat dan ukuran dari beberapa program yang harus dijalankan guna mengimplementasikan berbagai strategi organisasi. Baik strategis maupun anggaran melibatkan perencanaan, namun jenis aktivitas perencanaannya berbeda. Perbedaannya terletak pada prosesnya. Anggaran fokus 1 tahun, sedangkan strategis di atas 1 tahun. Perencanaan strategis mendahului penganggaran dan memberikan kerangka dalam penggunaan anggaran, dan anggaran merupakan satu potongan kerangka strategis organisasi. Kegunaan anggaran. Yang pertama, menyesuaikan dengan rencana strategis. Anggaran yang diselesaikan sebelum permulaan tahun anggaran memberikan peluang untuk menggunakan informasi terakhir yang tersedia dan didasarkan pada penilaian manajer di semua tingkatan organisasi. Yang kedua, membantu mengordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Setiap manajer pusat tanggung jawab dalam organisasi berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya, ketika staf merangkai potongan-potongan tersebut menjadi suatu rencana keseluruhan, maka inkonsistensi muncul. Selama proses penyusunan anggaran, berbagai inkonsistensi tersebut diidentifikasikan dan dicari solusinya. Anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit dalam organisasi agar bekerja sesuai tujuan. Yang ketiga, penugasan tanggung jawab. Anggaran tersebut memberikan wewenang kepada para manajer pusat tanggung jawab guna membelanjakan sejumlah tertentu uang untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, dasar untuk evaluasi kinerja. Anggaran mencerminkan suatu komitmen oleh pembuatnya dengan atasannya. Oleh karena itu, anggaran menjadi tolak ukur terhadap mana kinerja aktual dapat dinilai. Isi dari anggaran operasi. Yang pertama, untuk organisasi secara keseluruhan dan untuk tiap unit bisnis. Yang kedua, diklasifikasikan berdasarkan pusat tanggung jawab, meliputi pendapatan, biaya produksi, dan penjualan, beban pemasaran, beban logistik atau kadangkala umum dan administratif, penelitian dan pengembangan, pajak penghasilan, dan laba bersih. Yang ketiga, beban dapat bersifat fleksibel, diskresioner, dan komitmen. Yang keempat, waktunya dalam 1 tahun dibagi dalam bulan atau kuartal. Yang kelima, jumlah totalnya sama dengan rencana strategis. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis anggaran. Yang pertama,
Anggaran operasi. Anggaran operasi adalah anggaran kegiatan dalam rangka mencapai tujuan laba tahun yang akan datang. Yang kedua, anggaran modal. Anggaran pengeluaran modal adalah anggaran berupa daftar rencana yang disetujui oleh manajemen mengenai proyek pemilikan fasilitas dan equipment baru beserta taksiran biaya setiap proyek dan pengeluaran modal dalam tahun anggaran. Yang ketiga, anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran yang menunjukkan implikasi berbagai macam anggaran pada elemen-elemen neraca, yaitu aktiva, utang, dan modal tahun yang akan datang. Yang keempat, anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan elemen-elemen dan jumlah kebutuhan kas dan sumber-sumber kas suatu organisasi tahun yang akan datang. Proses penyusunan anggaran. Yang pertama, organisasi. Departemen Anggaran dengan tahap menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran, mengordinasikan dan menerbitkan setiap tahunnya asumsi-asumsi dasar tingkat korporat yang akan menjadi dasar untuk anggaran, memastikan bahwa informasi disampaikan dengan semestinya antar unit organisasi yang saling terkait, memberikan bantuan bagi pembuat anggaran dalam penyusunan anggaran mereka, menganalisis anggaran yang diajukan dan memberikan rekomendasi, menangani proses pembuatan revisi anggaran selama tahun tersebut. Yang kedua, penerbitan pedoman. Pedoman ini adalah yang dinyatakan secara implisit dalam rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujui. Yang ketiga, usulan awal anggaran. Menggunakan pedoman tersebut, manajer pusat tanggung jawab dibantu dengan stafnya mengembangkan permintaan anggaran, karena sebagian besar pusat tanggung jawab akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, karyawan, dan sumber daya lain yang sama seperti yang mereka miliki saat ini. Maka anggaran ini didasarkan pada tingkatan yang ada, yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Yang keempat, negosiasi. Pembuat anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Ini merupakan inti dari proses tersebut. Alasan cenderung untuk menilai validitas dari tiap penyesuaian. Yang kelima, revisi anggaran. Ada dua jenis umum revisi anggaran. Yang pertama, prosedur yang memungkinkan pemutakhiran anggaran secara sistematis. Yang kedua, prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Revisi anggaran harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran asli disetujui. Dan yang terakhir, anggaran kontingensi. Beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran kontingensi yang mengidentifikasikan tindakan manajemen yang akan diambil jika ada penurunan yang signifikan dalam volume penjualan dari apa yang telah diantisipasi ketika mengembangkan anggaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek perilakuan. Yang pertama, partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, yaitu proses di mana pembuat anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran, mempunyai dampak yang positif terhadap motivasi manajerial. Yang kedua, tingkat kesulitan dari target anggaran. Anggaran yang ideal adalah anggaran yang menantang tetapi dapat dicapai. Target tidak boleh terlalu rendah karena akan menurunkan semangat kerja, dan tidak boleh terlalu tinggi karena akan ditentang. Yang ketiga, keterlibatan manajemen senior. Keterlibatan manajemen senior adalah perlu supaya sistem anggaran manapun menjadi efektif dalam memotivasi pembuatan anggaran. Yang keempat, departemen anggaran. Departemen ini harus menganalisis anggaran secara rinci, dan departemen tersebut harus yakin bahwa anggaran disusun dengan memadai dan informasinya adalah akurat. Mungkin itu saja rangkuman yang saya dapat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.